Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang hari ini merayakan hari kelahiran, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan membuka tingkap-tingkap berkat-Nya untuk memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Panjang umur, sehat, selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga selalu berdoa buat Bapak Ibu yang sedang bergumul hingga pada saat ini, apalagi oleh karena sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan senantiasa ditumpangkan ke atas Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan semangat yang baru untuk senantiasa dapat dan mampu memenangkan segala perkara yang ada dalam hidup saudara sekalian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya ambil topik dalam firman Tuhan hari ini. Pilihlah jalan mana yang hendak engkau tempuh. Allah mengingatkan bahwa kita manusia punya pilihan untuk hidup benar atau jatuh ke dalam dosa. Apakah kita mau memilih jalan yang lebar ataupun sempit? Apakah kiri ataupun kanan? Nah, dosa selalu siap menggoda, tetapi Tuhan memberi tanggung jawab dan kemampuan kepada manusia untuk menguasai, bukan untuk dikuasainya. Sekali lagi, dosa selalu siap menggoda. Sebagaimana iblis yang siap sedia untuk menerkam siapa yang mau menjadi mangsanya, yang lengah, yang berangan-angan, yang tidak fokus kepada iman percayanya, siap untuk diterkam. Artinya hidup benar membawa sukacita, tetapi jika membiarkan dosa, hidup kita akan hancur. Karena itu kita dipanggil untuk waspada, menguasai diri, dan taat pada kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa untuk melawan dosa, salah satu hal yang terpenting dan yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang baik. Ada dua hal yang bisa kita lihat di sana. Di satu sisi kita melawan dan menaklukkan dosa, kita melawan dan menaklukkan hasutan-hasutan setan. Dan di sisi yang lain, ketika kita berbuat baik, ada banyak orang yang bersuka cita dan yang bersyukur. Hati kita bersyukur karena berbuat baik. Orang-orang yang melihat perbuatan dan yang merasakan perbuatan baik kita juga akan bersyukur. Dan itu yang kita peringati pada hari ini. Salah satu tonggak yang terbesar telah ditancapkan oleh HKBP yang berulang tahun pada hari ini, tepat pada tanggal 7 Oktober tahun 2025. 164 tahun HKBP telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Sampai saat ini dilahirkan dan dibesarkan serta dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya pikir 164 tahun bukan
umur yang singkat, sangat panjang. Dari sana bisa kita lihat apa dan bagaimana HKBP dipakai oleh Tuhan. Bersyukurlah Tuhan masih memakai HKBP. Dan saya pikir kita juga harus bersyukur sebagai jemaat HKBP atau yang bersinggungan dengan HKBP. Kita bersyukur pada hari ini bahwa yang kita rasakan pada saat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh pendiri-pendiri HKBP, yang telah dilakukan oleh hamba-hamba, yang dilakukan oleh jemaat-jemaat, orang-orang percaya pada masa waktu dulu. Dan saat ini kita bisa rasakan. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan hari ini, apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tentu amat sangat bersuka, tentu amat sangat berseri, tentu amat sangat bersuka cita. Dan itu yang selalu mengingatkan kita bahwa sukacita itu benar-benar telah mentahirkan kita, telah menjadikan kita sebagai bagian yang benar, yang tidak terpisahkan dari rencana dan rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mengingat, pada hari ini kita merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita sampai pada saat ini. Dan ke depan kita juga memiliki harapan-harapan dalam iman percaya kita. Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kita dengan satu syarat: bertekad untuk melakukan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji, hormat, dan sembah hanya bagimu Tuhan, karena kasih-Mu kekal dan terus-menerus mengikuti hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini kami dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan betapa besar kasih dan karunia Tuhan kepada kami, khususnya bagi HKBP yang berulang tahun pada hari ini, 164 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, tapi Tuhan masih memakai HKBP sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, pakailah kami untuk melakukan hal-hal yang baik, karena kami yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera akan senantiasa mengikuti kami, setiap orang yang melakukan hal-hal yang baik. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.